Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhilla lahu wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan bahas hadis nomor 407 yang mana hadis ini membahas tentang apa ada rukhsah bagi orang yang berkebutuhan khusus untuk meninggalkan sholat berjamaah. Jadi misalkan tunanetra, kemudian apalagi yang berkebutuhan khusus itu tunanetra, kalau yang di sini atau lumpuh seperti Dani Aditya, saya lupa itu, saya berpaksi. Gitu. Kira-kira ada nggak rukhsah yang diberikan oleh Rasulullah SAW bagi orang yang berkebutuhan khusus untuk tidak mengerjakan sholat berjamaah? Wa anhu radhiyallahu anhu qala ata nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulul a'ma faqala ya Rasulullah innahu laisa li qa'idan yaquduni ilal masjidi farakhasalahu falamma walla da'ahu faqala hal tasma'un nada'a bis salati qala na'am qala fa'ajib rawahu Muslim. Wa anhu wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ini sama ya dengan yang 406 dan 405. Qala telah berkata, atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang lelaki ya, atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun. Jadi seseorang laki-laki telah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi rajulunnya ini kedudukannya sebagai fa'il daripada ata. Ata ini fi'il madinya. Itu an-nabiyya di sini jadi maf'ul bih. Rajulun a'ma yaitu seorang laki-laki yang buta. Faqala, maka seorang laki-laki yang buta ini bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, innahu sesungguhnya laisali saya tidak mempunyai qaidun penuntun yaquduni yang dapat menuntunku ilal masjidi menuju ke masjid. Jadi ya bahasa simpelnya itu, wahai Rasulullah nih saya nggak punya penuntun, seorang yang bisa menuntun aku menuju ke masjid. Farakhasalahu falamma walla da'ahu. Farakhasalahu. Di sini Rasulullah SAW memberikan rukhsah, dispensasi kepada seseorang tersebut ya, lelaki tunanetra tersebut. Falamma walla, dan ketika seseorang tersebut berpaling ya, hendak meninggalkan Rasulullah, ini sudah menemukan jawaban nih. Artinya dia sudah tahu nih bahwasanya dia mendapat rukhsah. Falamma walla, ketika dia mau pergi, da'ahu, Rasulullah SAW memanggil kepada seseorang tersebut. Faqala, maka Rasulullah ini menanyakan kepada seseorang tunanetra tersebut, hal tasma'un nida'a bis sholati, apakah engkau mendengar azan untuk mengerjakan sholat? Qala na'am. Kemudian seorang tunanetra tersebut menjawab,
Ya, wajib. Maka di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada seorang tunanetra tersebut untuk wajib. Maka tunaikanlah atau penuhilah seruan azan tersebut. Artinya gak ada dispensasi. Itu. Awal-awal Rasulullah memberikan dispensasi, ujung-ujung di akhir-akhir Rasulullah meralat keputusan beliau dan mengatakan bahwasanya ya tetap harus dipenuhi. Nah, kita lihat makna keseluruhannya. Sholat berjamaah itu hukumnya adalah sholat sunnah muakkad. Itu kesepakatan daripada ulama. Itu pendapat dari jumhur ulama, ya, bukan kesepakatan, tapi ketetapan daripada pandangan dari jumhur ulama. Namun bagi seorang tunanetra yang tidak menemukan seseorang yang dapat menuntunnya ke masjid, diberikan dispensasi kepadanya untuk tidak menghadiri sholat berjamaah tersebut. Jika ia mempunyai seseorang yang dapat menuntunnya atau rumahnya berdekatan dengan masjid dan ia mendengar suara azan, sedangkan ia dapat pergi ke masjid sendirian tanpa khawatir salah jalan, tersesat, maka tidak ada rukhsah baginya untuk meninggalkan sholat berjamaah. Ya kan? Kayak contoh ada teman arwah bapak saya itu, beliau tunanetra ya. Tunanetranya bukan karena bukan karena dia cacat atau berkebutuhan khusus di waktu kecil, enggak, tapi memang karena faktor usia beliau itu ya yang menyebabkan pandangan matanya hilang kayak gitu. Nah, cuman ya dia rutin sholat berjamaah, dia minta orang untuk menuntunnya, biasanya ya keluarganya, kemudian nanti juga teman-temannya dan lain sebagainya. Jadi kalau misalkan dia mau sholat tuh orang sudah refleks untuk menuntun dia ke masjid. Jadi kalau misalkan nggak ada orang yang menuntun nih, nggak ada orang yang peka dan lain sebagainya, ya oke, dia tidak diwajibkan untuk melakukan sholat berjamaah. Tapi kalau misalkan banyak orang yang peka, dia tidak bakalan kesasar dan lain sebagainya di situ, dia diperlakukan baik dengan orang di sekelilingnya, maka ya tidak ada alasan untuk dia tidak mengerjakan sholat berjamaah situ. Tapi ya umumnya kalau yang ada di Indonesia itu ya walaupun ada dikit-dikit lah orang yang nggak peka, tapi kebanyakan ya pasti dibantu. Misalkan mau nyebrang jalan apa segala macam, pasti tergeraklah hatinya untuk ngebantu, ya seperti itu. Tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menjelaskan sesuatu pun kepadanya yang menunjukkan bahwa sholat berjamaah itu wajib, kayak gitu. Mengakhirkan keterangan dari waktu yang diperlukannya tidak boleh. Hal ini mengukuhkan kesunatan sholat berjamaah tersebut. Akan tetapi ada orang-orang yang menganggap bahwa sholat berjamaah tersebut hukumnya wajib karena berdasarkan lahiriah hadis ini, ya seperti itu. Jadi karena Rasulullah SAW tidak memberikan dispensasi kepada orang yang berkebutuhan khusus, yang disebutkan di sini adalah tunanetra, maka sebagian ulama mengatakan bahwa ini wajib, yaitu ulama sekelas Ahmad bin Hambal. Kemudian analisis lafadznya adalah wa anhu, di sini disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, yakni sumbernya sama dengan hadis-hadis sebelumnya. Rajulun a'ma, seorang laki-laki tunanetra. Beliau adalah Ammar ibnu Ummi Maktum. Ya, Ammar ibnu Ummi Maktum. Beliau ini sudah kita jelaskan sebelumnya, salah satu Bilal di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Qaidun yaquduni, seorang yang dapat seorang penuntun yang menunjukkan jalan kepadaku menuju apa namanya? Masjid. Farakhasalahu, maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam memberikan rukhsah kepadanya untuk tidak menghadiri sholat berjamaah di masjid. Falamma walla, dan ketika beliau hendak pergi setelah bertanya, da'ahu, maka Rasulullah memanggilnya kembali. Hal tasma'un nida, yang di sini dimaksud adalah dengan seruan azan. Nida di sini adalah seruan azan. Di dalam riwayat lain disebutkan, apakah kamu mendengar iqamah? Ya, kalau di dalam riwayat lain itu bukan bukan nida tapi iqamah. Fa'ajib, maka perkenankanlah seruan, maka jawablah seruan tersebut. Yakni hadirilah sholat berjamaah dan perkenankanlah seruan Allah Subhanahu wa taala. Perintah dalam kalimat ini menunjukkan makna sunat menurut jumhur ulama. Sedangkan sebagian ulama yang lain mengatakan perintah ini menunjukkan makna wajib. Ya, kita sudah bahas sebelumnya di awal, yang mewajibkan itu adalah Imam Ahmad bin Hambal. Konteksnya kenapa beliau mewajibkan hal tersebut, ya, sholat berjamaah tersebut, karena makna lahiriah ini. Ya, bagaimana mungkin ya istilahnya dikatakan sunat, sedangkan seseorang yang berkebutuhan khusus tunanetra seperti Ammar bin Umi Maktum ini diwajibkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk datang ke masjid melaksanakan sholat berjamaah, apatah lagi kita. Artinya ini artinya daripada wajib di sini maksudnya adalah wajib di sini. Maksudnya adalah wajib. Tetapi kalau pandangan jumhur ulama mengatakan bahwa perintah ini hukumnya adalah sunnah muakkad. Itu jumhur ulama. Fikih hadisnya, satu, dianjurkan bertanya kepada orang yang alim bila seseorang tersebut merasa kebingungan mengenai suatu perkara duniawi. Itu ya. Jadi kita itu dianjurkan untuk bertanya kepada orang yang alim apapun itu. Ya, kalau misalkan saya misalkan membahas masalah agama apa segala macam, ya saya bertanya sama orang yang alim, yang lebih alim lagi daripada saya, kayak gitu. Terus seperti itu, ya. Seperti itu ya. Atau lihat lagi, baca lagi kitab-kitab yang lebih detail lagi pembahasannya, seperti itu. Baik itu perkara duniawi dan ukhrawi. Yang kedua, pengukuhan masalah sholat berjamaah. Hadis ini juga mengukuhkan tentang pentingnya sholat berjamaah. 3, imam dianjurkan meminta izin bila hendak meninggalkan sholat berjamaah karena adanya uzur. Jadi imam juga dianjurkan meminta izin bila hendak meninggalkan sholat berjamaah apabila uzur. Nah, tapi ya kalau misalkan sudah di tengah sholat, ya otomatis dia tinggal. Kemudian digantikan oleh makmum yang ada di belakangnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan terima kasih lagi buat teman-teman yang sudah subscribe channel ini, sudah mengikuti dari lama, mulai dari video ini dibangun sampai sampai sekarang. Kemudian bagi teman-teman yang baru muncul, baru nongol, baru hadir, ya ibarat kata silahkan teman-teman yang baru hadir menonton video-video sebelumnya supaya pemahamannya utuh, seperti itu ya. Karena jujur aja metode saya dalam membangun channel ini itu runtut, mulai dari awal sampai akhir, seperti itu, supaya pemahamannya tentang agama Islam, ya baik ya terutama masalah hadis itu utuh, kayak gitu.
Jadi utuh, nggak sepotong-sepotong. Itu makanya ada teman-teman yang menyarankan saya untuk kenapa nggak masuk juga ke platform digital yang lain seperti TikTok, mungkin Instagram dan lain sebagainya. Agak susah di saya ngaturnya. Kalau kayak di Instagram itu kan saya nggak bisa ngatur playlistnya. Seperti itu juga di TikTok. TikTok itu susah saya di situ karena dia sedikit aja durasinya. Ya walaupun itu sangat efektif untuk mengajarkan ke teman-teman kayak gitu ya, kepada yang lain kayak gitu. Tapi ya mmm, untuk pembahasan yang lebih detail saya nggak bisa masuk di sana kayak gitu kan. Karena jujur aja, misalkan contoh lah kayak misalkan hadis-hadis yang ada di TikTok disebutkan di situ, itu ya jujur aja orang nanti akan menangkap hadis tersebut nanti bisa bermacam-macam gitu. Kalau kalau YouTube kan kita bisa manfaatkan waktu semaksimal mungkin. Bahkan kalau bisa 11 jam ya 11 jam, tapi ya 1 jam aja sudah sakit pinggang ya kan. Bahkan 16 menit aja sudah terlalu lama bagi saya pribadi ya untuk di platform YouTube kayak gitu. Tapi ya teman-teman bisa bisa ambil waktu ya sesempatnya teman-teman untuk mempelajari ilmu-ilmu agama kayak gitu. Cuman kalau saya itu kalau saya itu kalau TikTok itu saya yang bagian-bagian video-video hiburan kayak misalkan lawak-lawakan yang receh-receh di situ, kemudian masalah-masalah apa ya pengetahuan yang enggak ribet-ribet amat lah kayak gitu kan. Itu aja. Tapi kalau kajian kayak misalkan kontennya Habib Jafar saya scroll tuh. Saya scroll atau yang cewek-cewek yang gimana kayak gitu saya scroll gitu. Saya scroll karena ya kalau saya pribadi kalau yang begitu-begitu saya nggak begitu suka kayak gitu. Kalau pengajian kenapa saya scroll karena bukan tempatnya saya belajar di situ. Kalau saya itu lebih enak itu ke channelnya langsung, channelnya Habib Ja'far kayak gitu, atau channel-channel yang memang utuh menyampaikan materinya di situ, kayak misal um, channel-channel ustadz-ustadz di Malaysia itu dia runtut tuh pembahasan kitab Sahih Bukhari ada, Sahih Muslim ada di situ, kemudian hadis-hadis itu lengkap mereka bahaskan runut tuh kayak gitu ya, kayak gitu. Itu saya senang. Tapi kalau dia sudah potong-potongan kayak gitu, nggak ya nggak anu di situ. Walaupun ya itu ada ustadz kayak misalkan yang saya senangi favorit saya itu ustadz uh, ustadz siapa namanya saya lupa yang dari Muhammadiyah itu nggak mau saya kalau sudah potong-potongan kayak gitu. Efektif tapi gimana ya pemahaman kita jadi lebih dangkal di situ. Dan umumnya pasti kebanyakan orang salah paham, sudah salah paham langsung ngejudge lagi. Oh ini salah, apa segala macam. Naudzubillah min dzalik. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang tidak berkenan di hati teman-teman dan juga kata-kata saya yang menyinggung. Kemudian juga saya menyarankan kepada teman-teman bagi yang mau kritik, menyampaikan kritik, masukan dan juga ada pertanyaan, silahkan sebagaimana biasa diatur di kolom komentar. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.